Storytelling time. Yes, spill biaya operasi mata di Malaysia. Oke, jadi hari ini gue mau cerita karena permintaan kemarin followers banyak, Ci. Tolong dong jelasin tentang operasi mata yang Cici lakuin dulu di Malaysia. Oke, gue spill dan gue jelasin ya. Ini buat kalian penting banget aware kalau misalkan kalian punya mata minus. Jadi kemarin 2 tahun lalu aku tuh ngelakuin operasi yang namanya ICL ya, ICL surgery. ICL itu tuh mekanismenya tuh kayak gini. Jadi ini beda sama yang namanya LASIK ya, karena minus aku itu udah tinggi banget. Udah minusnya tuh 14 sama silinder 3. Sibuk ya, sampai minus sampai dikumpulin kayak gitu, bukan cuma duit. Nah terus udah gitu, karena udah sebanyak itu, kalian mesti tahu tinggi minus itu nggak bisa lagi di LASIK. Udah tanya beberapa dokter di Indo, udah beberapa tanya dokter di Singapura juga, dan di Malaysia juga udah bilang jangan di LASIK, karena takutnya korneanya kalau di LASIK terlalu tipis, dan kalau misalkan sampai terlalu tipis ngikisnya, terus nanti minusnya juga tetap masih ada. Ya udah, akhirnya step yang kalian harus lakuin adalah kalian check up dulu ya. Setelah kalian check up, kalian pergi keluar itu, kalian check up sekalian di luar, kalian cek sekalian matanya semuanya, apakah bisa mata kalian tuh dilakukan LASIK atau harus perlu ICL surgery. Ya, ini ICL surgery aku kasih gambaran sedikit di slide ini. Nah, udah jelas kan kalau dari slide tadi, intinya kita tuh punya lensa mata di depannya, bukan yang di dalamnya. Yang di luar itu diimplan dengan lensa mata, lensa by order yang sesuai sama minus kalian. Jadi begitu kalian check up, kalian cek udah dicek bisa dan eligible untuk operasi ICL dan nggak bisa LASIK, kalian langsung disuruh pesan lensanya. Jadi kalian appointment dulu pertama kali aku appointment sama agent Medisata ya, untuk ke klinik yang aku pergi dan aku operasi. Oke, sekarang ternyata kemarin aku baru mampir tuh check up lagi, ternyata sekarang alat tuh udah makin canggih. Oke, lanjut lagi ceritanya. Nah, setelah kalian pesen, kalian disuruh DP dulu, dan kalian harus inden sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nanti kabarin kalau udah sampai, kalian tinggal datang balik buat operasi. Ya, jadi ini benar-benar bukan LASIK ya. Tapi keputusan aku juga pada waktu mau operasi ini juga lumayan berat sih, karena aku juga takut juga kan, gila banget nih ada sesuatu dimasukin ke mata kita kan, dari luar dimasukin gitu, walaupun dari luar ya, kayak itu. Nah terus kejadiannya aku udah riset sana sini, udah gimana deh, udah kayak udah bingung juga harus gimana ya gitu kan, tapi mata udah bener-bener udah blur banget, udah gak jelas sampai minus tinggi gitu kan. Ya udah akhirnya walaupun udah cek review sana sini, udahlah akhirnya aku bilang udah deh, aku udah gak kuat nih mata minus gini, udah pusing banget. Ya udah akhirnya kita berangkat, udah oke lah kita berangkat, kita cek, udah dicek oke, semuanya posisi semua mata sehat untuk dilakukan operasi. Ya udah kita pesan ya. Oke, terus aku kasih tahu kalian karena berobat di sana, jadi jangan lupa pakai sisinya. Kalau aku kemarin pakai Maybank ya, Maybank BMW, karena kursnya waktu kemarin tuh masih bagus banget dan dapat double point juga ya. Untuk biaya nanti aku jelasin lagi di belakang ya. Oke, terus udah gitu udah inden pesan, dan 1,5 bulan kemudian tuh datang, udah kalian berangkat lagi kan untuk kalian operasi, kalian lunasin sisanya di sana gesek, udah kalian operasi. Dan operasinya sendiri itu berjalan sekitar satu mata itu sekitar setengah jam, in total tuh sekitar 1,5 jam lah ya kira-kira. Dan kalian tuh harus preparationnya gini, kalian nggak boleh pada saat check up sebelum pertama nih, pada waktu sebelum pas mau DP itu juga kalian tuh nggak boleh pakai soft lens 3-4 hari ya, apalagi menjelang operasi tuh seminggu kita nggak boleh sama sekali pakai soft lens, harus pakai kacamata ya, karena memang nggak bagus lah intinya. Nah operasinya sendiri itu prosedurnya yang aku rasain tuh, kita cuma dibius di mata doang dan pakai obat tetes. Pertamanya waduh gila serem banget ya, aku cuma ditetes doang, nggak di apa, maksudnya nggak dibius. Aku tuh sampai mikir, aku takut banget nih, aku pengen dibius lokal aja gitu loh, maksudnya yang bius tidur gitu, karena takut juga kan ini mata ya. Tapi katanya nggak bisa kalau bius lokal, nggak pernah ada nih yang operasi kayak gini katanya dibius sampai tidur. Ya udahlah akhirnya berjalan hari H, ya udah tetes, bener-bener ditetes, terus cuma ditanya nih pas masuk ruangan, gimana apa namanya, ini gue kasih coba ya, dicek lah mata, ditusuk pakai jarum bener-bener jarum, gimana berasa nggak? Enggak sih, emang nggak berasa, tapi kan serem juga ya. Ya udah, jadi itu sebenarnya prosedurnya itu kita kayak di lensa mata ya, kalau aku nggak salah ya, itu kayak agak dibuka gitu ya sekitar beberapa mili, nanti diselipin lensanya yang udah disesuaikan dengan minus kita, dimasukin. Nah kayak gitu aja sebenarnya prosedurnya. Nah terus apa yang pemulihannya berapa lama Ci? Setelah operasi yang aku rasain itu 2 hari benar-benar nggak bisa lihat terang, semuanya benar-benar kayak cahayanya kayak benar-benar wah silau, dan benar-benar mata tuh sampai perih banget ya, bukan sakit ya, perih kalau lihat cahaya. Udah kita cepat aja ceritanya, intinya sama sekali nggak sakit, langsung bisa keluar, langsung pulang, tinggal pakai kacamata hitam biar nggak kena debu ya. Matanya juga harus ditutup dulu kayak gini foto ini ditutup dulu ya, nggak boleh kena cahaya beberapa hari, jadi nggak bisa kerja ya. Nah terus harus dijaga juga, nggak boleh kena debu. Yang dirasain sampai saat ini aku 2 tahun, udah operasi tepat 2 tahun, itu bener-bener cuman kita kalau lihat silau suka bias mantul ya, jadi kayak kalau kita lihat cahaya tuh suka jadi kayak ring light yang bulat gitu loh, karena kan basically emang dibolongin di sini dan lensanya memang bolong di tengah untuk sirkulasi
sirkulasi air biar airnya gampang keluar gitu. Memang lensanya itu di tengah, bentuk lensanya itu kayak gini nih kayak gini ya, jadi tengahnya ada bolong. Nah mungkin itu yang menyebabkan ada ring light ya kalau kita lihat cahaya. Terus kayak kadang-kadang kalau mantul kena cahaya pantulan suka silau. Itu yang dirasain sampai sekarang dan nggak ada apapun sama sekali. Cuman aku mau bilangin ya, kalau kalian minus udah tinggi, kalian mendingan segera tindakan, atau kalau belum tinggi tuh udah tindakan dulu, mau lasik nggak apa-apa. Cuman karena kalau kalian minus tinggi, nanti bakal muncul floaters mata kayak gini yang nggak bisa hilang, hitam-hitam kayak gini. Dan aku juga udah netep, nggak banyak sih, cuma udah netep, udah nggak bisa hilang, udah harus menerima dengan jerawat mata kayak gini. Ini karena minusnya ketinggian dan punya resiko retinanya tuh kalau nggak salah lepas atau apa, jadi bisa buta sementara. Jadi cuma pesan aku, kalau misalkan kalian yang punya minus yang masih di bawah 8, kalian buru-buru lasik. Tapi kalau misalkan kalian minus sudah di atas 8, itu kalian langsung ICL aja. Nanti ini lensanya bakalan 20 tahun, bisa tahan 20 tahun. Dan kalau misalkan terjadi apa-apa bisa dilepas lagi gitu ya. Dan 20 tahun itu kalau misalkan terjadi sampai minus lagi nggak Ci? Kemarin aku cek emang ada minus lagi dikit sih, setengah. Jadi bukan nggak bisa muncul lagi ya, tetap itu kan tergantung aktivitas kita. Nah terus 20 tahun lagi misalkan terjadi gimana, katarak gitu ya, ya udah berarti sekalian aja operasi katarak, ganti lagi lensanya sesuai dengan yang minus mata kita. Jadi kayak gitu ya mekanismenya. Nah terus itu kejelekannya apa? Yang kejelekan itu yang negatifnya kita harus sering cek, itu rutin cek setiap tahun, harus cek per 6 bulan atau setahun untuk ngecek posisi lensanya apakah maju ke depan, karena biasanya dengan aging itu posisi lensa akan maju ke depan, itu sebenarnya nggak bagus ya. Terus udah gitu itu bisa juga ada beberapa orang yang bisa jadinya glaukoma atau tekanan mata tinggi abis operasi. Jadi aku so far sekarang 2 tahun nggak kenapa-napa, tapi aku rutin check up dan kontrol ya. Ini semoga infonya membantu banget buat kalian yang punya mata tinggi dan udah depresi banget ya. Nah sekarang saatnya spill biaya. Kan tadi prosedur semua udah aku jelasin. Spill biayanya itu kemarin 2 tahun yang lalu itu total itu 2 mata itu 50 juta ya, dan itu lebih murah daripada di Indonesia yang sampai triple digit, 3 digit. Di Indonesia aku udah cek 3 digit dan di situ 50 gitu. Dan tipsnya lagi, kalau misalkan kita mau operasi gitu ya, coba ditanya ke rumah sakit. Ini hacks ya, di rumah sakit itu ada rekanan nggak sama kerjasama dengan orang yang hotel di sekitar, karena biasanya hospital itu selalu kerjasama dengan hotel yang bisa kasih kalian tuh kayak corporate rate gitu, dan nanti kalian kasih booking code-nya ke mereka. Nah terus udah gitu nanti mereka bisa diskon sampai 50%. Kemarin kayak gitu diskonnya 50% loh, 40% atau begini, pokoknya gede. Nah itu salah satu hacks ya, kalian harus tanya ke rumah sakit. Kira-kira gitu aja, aku udah kasih share. Semoga yang punya minus mata tinggi bisa membantu sama sharing aku. Oh ya, kliniknya di sini ya, aku operasinya sama Dr. Kau Hun Hun di Oasis Eye Clinic di Kuala Lumpur.